kali ini memasuki pembahasan pertama, yaitu awwalu waktu dhuhri. Awwalu waktu dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu ghaira dhillil istiwa. Masuk pertama waktu salat zuhur, yaitu dengan tergelincirnya matahari. Apa tergelincirnya matahari? Tergelincirnya matahari itu mailu syamsi an wasatis sama. Berpindahnya matahari dari tengah-tengah langit. Maksudnya tengah di sini di batas istiwa. Jadi ada barat, ada timur. Lah antara barat dan timur itu adalah tengah. Lah ketika matahari berada di tengah, itu adalah waktu istiwa. Belum dikatakan masuk waktunya zuhur. Kapan masuk waktunya zuhur? Ketika matahari berpindah dari tengah langit, yaitu yang pada waktu istiwa, ke arah barat. Ke arah barat. Lah itu masuk waktunya sholat zuhur. Jadi pertamanya waktunya sholat zuhur, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit atau dari tempat istiwa. Bagaimana kita bisa mengetahui matahari itu sudah tergelincir atau mengarah condong ke barat? Dengan menegakkan sesuatu atau benda. Ya, menegakkan benda di tanah yang datar atau di bumi yang datar, memberikan sesuatu di atas benda tadi itu. Jadi bendanya dikasih sesuatu. Nah, dikasih sesuatu benda di atasnya, ujungnya benda dikasih sesuatu. Selama bayangan itu fama damat dillu min jihatil gharab, selama bayangan benda di bagian barat yangkus berkurang, fahuwa qablaz zamal, ya, fahuwa qablaz zawal. Jadi anggap gini, ini kemudian dikasih sesuatu di atasnya. Kasih sesuatu. Ketika matahari atau bayangan benda ini berkurang bayangan ke barat, karena matahari masih ada di timur, bayangan pasti ada di barat. Nah, ketika matahari ini semakin mengarah ke tengah, bayangan ini pasti apa? Berkurang, semakin sedikit. Bayangan di arah barat semakin sedikit. Nah, kemudian ketika matahari itu berada di tengah-tengah, bayangan itu masih ada sedikit di arah barat. Ini masih dikatakan belum apa? Belum tergelincir. Ya, belum tergelincir alias belum masuk waktunya salat zuhur. Ketika berhenti, tidak ada tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang. Dan itu waktu yang sangat singkat. Ketika tidak ada bayangan yang lebih ke arah barat atau berkurang dari arah barat ke arah timur, sejenak, waktu yang sebentar, itu dinamakan dengan waktu istiwa.
dinamakan dengan waktu istiwa. Jadi waktu istiwa adalah waktu yang tidak ada bayangan di barat atau tidak ada bayangan di timur. Atau bisa dikatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Dan itu waktunya sangat sebentar, lahdzah. Itu dinamakan dengan waktu istiwa. Tapi kalau sudah bayangan itu bertambah ke arah timur, bertambah, semakin ada, bahkan semakin ada, itu berarti ketika ada bayangan di sebelah timur dan lebih dari apa yang ada di waktu istiwa, maka itu adalah diketahui bahwa matahari sudah tergelincir. Alias masuk waktunya sholat zuhur. Paham ya? Jadi bisa diketahui tergelincirnya matahari atau tidak, atau masuk pertama waktu sholat zuhur atau tidak, dengan mendirikan benda, kemudian di atas benda dikasih sesuatu tanda. Ketika bayangan itu masih ada di barat dan berkurang ke arah timur, bayangannya berkurang. Tadinya matahari di sana bayangannya panjang. Semakin menengah mesti ini bayangan berkurang. Nah, ketika masih ada bayangan di barat itu masih belum tergelincir. Tapi ketika nggak ada di kiri atau di timur, nggak ada di barat, itu berarti waktu istiwa, dan waktu istiwa sangat singkat. Kemudian ketika sudah bayangan ada di arah timur, ketika muncul bayangan di arah timur, itu berarti sudah diketahui bahwa matahari sudah tergelincir. Di situ masuk waktunya sholat zuhur. Karena itu umumnya masjid-masjid kuno, apalagi ketakmirannya itu dipegang oleh para ulama di zaman itu, pasti ada benda itu untuk mengetahui masuk waktunya sholat. Nah, mungkin yang sering ke Pasuruan di Masjid Jame' itu ada. Kalau masuk dari timur, pintu timur, paling selatan masuk itu sebelah kanan. Ada seperti bangunan boto kecil, setengah meter atau lebih itu. Itu untuk mengetahui masuk waktunya sholat. Nah itu waktu zawal, jadi diketahui dengan seperti itu. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur. Akhirnya waktu zuhur kapan? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Jika bayangan sesuatu menjadi seperti bayangan benda, jika bayangan benda menjadi seperti bendanya. Ghairadil alladhi yakunu li syakhs inda zawal, bukan bayangan yang ada pada benda tersebut ketika tergelincir. Jadi maksudnya ketika tergelincir matahari itu ada bayangan sedikit. Bukan bayangan itu enggak dihitung. Tambahan dari bayangan itu. Tambahan dari bayangan itu, bayangannya sama, bendanya sama. Bayangan dengan bendanya sama, itu berarti akhir daripada waktu zuhur. Jadi bayangan yang ada di istiwa itu tidak terhitung. Bayangan selain yang ada pada waktu istiwa, dan bayangan itu kalau diukur tingginya persis dengan bendanya, maka itu sudah akhir waktu zuhur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Ammani Jibril alaihissalam indal baiti marratain, fasalla bidzuhra fil marratil ula hina zalati syams wal fa' mithla syiraq, summa shalla bi fil marratil akhirah hina kana dhillu kulli syai'in mithlah." Seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu bahwa malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi salat 2 kali, yang pertama awal waktu dan yang kedua akhir waktu.